Selamat malam dan salam jumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada suara sabda malam, pada perayaan malam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 24 Desember 2023. Semoga saya menjumpai para pendengar firman Tuhan sedang dalam sukacita perayaan malam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus bersama keluarga di tengah komunitas basis hidup kita. Namun masih setia mengikuti renungan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan firman Tuhan dari suara sabda malam kelahiran Yesus Kristus ini, mari kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri tentang itu di dunia kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan suci untuk inspirasi renungan suara sabda kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus malam ini saya ambil dari kitab Yesaya bab 9 ayat 1-6 dan dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11-14 dan dari Injil Lukas bab 2 ayat 1-14 yang akan membingkai seluruh renungan malam kita ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan yang terkasih, tema renungan suara sabda malam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini saya beri judul Natal Sukacita Kelahiran Yesus Kristus menuju komunitas basis gereja yang mandiri dan misioner. Kelahiran seorang anak di tengah keluarga sudah pasti membawa kegembiraan dan sukacita bagi bapa dan mama serta keluarga besar suami dan istri yang sudah
rindu menantikan kelahiran seorang manusia baru di tengah keluarga inti dan keluarga besar, bahkan di antara tetangga. Kelahiran seorang anak akan membuat seorang ibu sungguh merasakan sakit bersalin seperti yang Tuhan Allah sampaikan kepada Hawa ketika mereka ketahuan berdosa, yakni makan buah pohon di tengah taman yang dilarang untuk dimakan. Namun ada sukacita yang besar akan dialami sang ibu sesudah melahirkan anaknya saat mendengar pekikan tangisan anaknya. Pada sore menjelang malam atau malam ini, perayaan kelahiran Yesus Kristus, kita mendengar kisah perjalanan dan proses kelahiran Yesus Kristus, sang terang bagi dunia, cahaya bagi para bangsa, terjadi pada masa situasi politik dunia sedang menghangat, sedang berlangsung, yakni pada masa pemerintahan Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah untuk sensus atau pendataan penduduk yang valid terjadi di kota mereka masing-masing, dan saat Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Perintah ini berlaku untuk semua orang termasuk Yusuf yang berasal dari Nazaret, yang harus kembali ke kampung halamannya, yakni di kota Daud, karena ia adalah seorang keturunan Daud. Dan karena Maria adalah tunangannya yang sedang mengandung dari Roh Kudus, harus diikut sertakan pergi ke Bethlehem untuk didaftarkan bersama. Situasi politik yang mengharuskan semua orang pulang kampung asalnya ternyata berakibat pada penuhnya rumah-rumah penginapan dan tidak ada keluarga yang mau menerima mereka di waktu malam. Dan saat itu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan karena sesaknya rumah penginapan, Yesus harus dilahirkan dalam sebuah gua yang menjadi kandang domba dan tempat tidurnya para gembala Bethlehem. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah sebuah kisah unik dan menarik, karena ada gembala yang sedang berjaga untuk menjaga kawanan domba di tengah padang, di saat di satu pihak dan di pihak lain. Di gua yang menjadi tempat tinggal gembala dan domba-domba berubah menjadi tempat lahir Yesus Kristus, terang dunia dan cahaya para bangsa. Palungan yang menjadi tempat minum domba-domba berubah menjadi tempat tidur Yesus. Meski dilahirkan dengan kondisi demikian, tapi kelahirannya menjadi kabar sukacita bagi para gembala padang Bethlehem. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudari? Karena berita kelahirannya disampaikan kepada para gembala yang menjadi simbol orang kecil, orang-orang terlantar, miskin, kotor, dan masyarakat kelas rendah. Kelahiran Yesus menjadi kabar sukacita itu disampaikan oleh para malaikat, yakni, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpa seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Lebih dari itu, ketika berita kelahiran itu disampaikan, tiba-tiba diikut dengan nyanyian para bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, malam ini tidak saja kita merayakan perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita, hanya sebagai sebuah seremoni agama kekatolikan, tapi harus menjadi perayaan sukacita besar bagi kita orang-orang Kristiani. Karena untuk merayakannya kita harus menyiapkan dan membersihkan diri, hati, budi, dan pikiran kita selama 4 minggu dalam aneka kegiatan seperti doa-doa, menjalani aksi-aksi bersama, mengikuti rekoleksi, mengikuti perayaan sakramen tobat dan pengakuan pribadi, dan juga merayakan Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Semua itu bertujuan agar hati kita tidak saja cukup layak, tapi harus layak dan pantas untuk merayakannya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan masa Advent yang kita jalani mesti berbuah, yakni menghantar kita pada adanya damai di hati kita, adanya damai dalam keluarga, adanya damai di komunitas basis gereja, lingkungan dan stasi, desa dan paroki kita. Sehingga Natal kita juga akhirnya berbuah dalam keseharian hidup bersama dalam relasi kita dengan Tuhan, di mana semakin banyak orang terlibat dalam doa-doa di keluarga, di komunitas basis stasi, semakin banyak orang datang beribadah dan merayakan Ekaristi pada hari Minggu, semakin banyak orang sadar akan pentingnya merayakan sakramen-sakramen gereja, terutama sakramen tobat dan pengakuan pribadi, dan sakramen-sakramen lainnya di dalam gereja. Dan akhirnya Natal membuat kita mampu menjadikan keluarga dan komunitas basis gereja yang mandiri dan misioner dalam 3 bidang, yakni spiritual, materi, dan personal. Semua ini akan menjadi mungkin kalau kita memiliki hati yang rendah hati yang rela berbagi atau memberi, hati yang tahu menghormati dan menghargai sesama, dan hati yang mau mengampuni. Selamat Pesta Natal, Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami untuk merayakan Natal kelahiran putramu. Semoga dengan merayakan Natal kelahiran putramu, kami dimampukan menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang merayakan Natal, baik di dalam gereja-gereja maupun yang merayakan dari rumah, dan kegembiraan Natal kita dan semua orang yang kita doakan senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Pesta Natal. Tuhan Yesus memberkati.